Halo, selamat pagi semuanya, Pak Dai dan juga teman-teman sekelas. Jadi di video kali ini, saya ingin menjelaskan kembali soal ujian akhir semester yang telah saya lakukan di hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024. Jadi di sini ada foto dari ujian yang kemarin. Oke, jadi saya lanjut aja untuk penjelasannya. Jadi untuk soal UAS yang kemarin di situ saya disuruh untuk menjelaskan proyek dari tugas besar akhir saya yang dimana penjelasan itu dijelaskan menggunakan prinsip dari DAI-5. Jadi mungkin di sini saya ingin menjelaskan dulu apa itu DAI-5. Jadi DAI-5 di sini itu merupakan framework atau kerangka berpikir. Jadi framework ini digunakan untuk um, bagai langkah-langkah dalam membuat sesuatu secara terstruktur. Jadi mungkin untuk uh, ntar di tugas akhir itu dinilai berdasarkan tiga poin yang poin-poin tersebut dijabarkan dari masing-masing aspek dari Daifak ini. Jadi mungkin saya lanjut jelaskan saja. Untuk yang pertama tuh, untuk dainya sendiri tuh adalah deep awareness of I atau kesadaran di kita. Nah, jadi untuk poin pertama tuh ada consciousness of purpose. Nah, consciousness of purpose ini adalah tujuan dari consciousness atau kesadaran diri. Nah, translate-nya itu adalah refleksi dari peran penulis dalam membuat konteks study case. Jadi, jawabannya itu adalah aspek dari FAF ini memberikan gambaran kesadaran dari diri kita akan the creator atau pencipta kita supaya kita bisa lebih sadar lagi. Nah, yang kedua tuh ada self awareness atau kesadaran diri. Nah, di sini tuh kita diminta untuk menunjukkan kesadaran diri dari bias personal, asumsi dan juga peran dalam analisis. Nah, jadi untuk jawabannya itu adalah aspek ini tuh menyatakan akan kesadaran diri dari penulis itu sendiri. Nah, yang untuk poin ketiga adalah ethical consideration atau konsiderasi kode etik. Nah, di sini tuh jawaban itu translate-nya adalah memasukkan moral dan implikasi dari kode etis ke dalam studi kasus. Nah, jadi untuk jawabannya itu di sini aspek dari ini saya memaparkan pertimbangan etis yang mengenai masalah lingkungan sekitar. Nah, untuk poin keempat adalah integrasi dari CCIT, CCIT. CCIT itu sendiri di mana adalah cara cerdas untuk ingat Tuhan. Nah, jadi untuk Prasasti itu adalah menjaga hubungan dengan sang pencipta selama membuat esai. Nah, jadi untuk jawabannya itu adalah aspek dari ini memperlihatkan prinsip dari CCIT yang dimana untuk tugas besar itu sendiri juga sudah mengintegrasi dari CCIT itu sendiri. Nah, yang kelima adalah critical reflection atau refleksi kritis. Dokter setnya adalah menunjukkan kedalaman dari menghubungkan solusi teknikal ke jiwa spiritual dan juga dampak sosial. Jadi untuk jawabannya adalah aspek dari ini menghubungkan solusi teknis kepada dampak sosial. Nah, yang keenam adalah continuum of awareness, yaitu adalah keberlanjutan dari kesadaran diri. Nah, ini nih ternyata ada bukti dari tidak terinterupsi dan progresif analisis conscious. Nah, jadi untuk jawabannya adalah aspek dari ini menunjukkan analisis yang kita harus conscious. Nah, oke, untuk poin berikutnya adalah untuk I yang kedua adalah intention. Nah, jadi untuk poin ketujuh ini dari intention ada clarity of intent atau kejelasan tujuan. Nah, di sini tuh untuk terlihatnya kita disuruh untuk menunjukkan tujuan yang jelas dan bermakna yang terhubung dengan tujuan utama dari sang pencipta. Nah, jadi untuk jawabannya adalah aspek intention menyatakan tujuan dan desain itu dengan jelas gitu. Di mana tujuannya ini adalah saya akan membuat sistem pneumatic system untuk pengemas nasi bakar. Nah, untuk yang ke-8 adalah alignment of objective atau hubungan dari objektif. Nah, di sini tuh konsepnya adalah menghubungkan studi kasus objektif dengan nilai tinggi dan prinsip alam semesta. Jadi untuk jawabannya adalah intensi menyatakan bahwa tujuan studi kasus itu selesai dengan prinsip universal, yang dimana di sini eh, studi kasusnya saya lakukan berdasarkan referensi dari referensi-referensi yang relevan. Terus yang poin ke-9 adalah relevance of intent atau relevansi tujuan.
Nah, di sini untuk translate-nya adalah memastikan tujuan berhubungan dengan kebutuhan teknik di kehidupan. Nah, jadi untuk jawabannya adalah aspek intention ini menunjukkan relevansi desain dengan juga kebutuhan, yang dimana di sini kebutuhannya adalah untuk produksi nasi bakar harian di rumah saya. Terus yang poin ke-10 adalah sustainability fokus atau fokus dari keberlanjutan. Di sini tuh dasarnya adalah mengedepankan solusi yang mengkonsiderasi dampak lingkungan, jangka panjang, sosial, dan juga ekonomi. Nah, jadi untuk jawaban sini adalah aspek intention ini menunjukkan solusi yang berdampak bagi lingkungan, yang dimana saya solusi yang saya ajukannya adalah pengemas nasi bakar yang disasarkan untuk penjual nasi bakar khususnya adalah orang tua saya. Nah, untuk yang poin ke-11 adalah focus of quality atau fokus terhadap kualitas. Di sini risetnya dalam mendemonstrasi tujuan konsius untuk memprioritaskan keawetan, akurasi, dan presisi. Nah, jadi untuk jawaban di sini adalah aspek intention memberikan komitmen dari penulis atau saya sendiri untuk mengutamakan keandalan. Jadi desain yang saya buat ini pasti kan karena saya conscious saya akan mengutamakan supaya desain saya itu andal. Nah, kemudian untuk yang poin ketiga itu adalah initial thinking. Nah, di sini untuk poin ke-13 adalah problem understanding atau pengertian masalah. Di sini translate-nya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan masalah teknik secara jelas. Nah, untuk jawabannya adalah aspek inisial ini menjabarkan permasalahan teknis dari usaha nasi bakar. Nah, di sini ntar masalah teknis itu seperti butuh berapa ini kapasitas pengemas per detiknya, seperti terus butuh kompresor berapa watt, seperti itu. Nah, untuk yang ke-13 adalah stakeholder awareness atau kesadaran akan stakeholder. Di sini translate-nya itu adalah mengkonsiderasi perspektif dari semua stakeholder yang terdampak dari masalah dan solusi yang saya berikan. Nah, jadi untuk jawabannya itu adalah aspek inisial ini mungkin belum menjabarkan secara menyeluruh dari desain kepada pihak pendukung karena kan juga belum dibikin juga gitu alat secara realnya gitu. Nah, kemudian yang ke-14 adalah kontekstual analisis atau analisis secara konseptual. Nah, di sini tuh konsepnya adalah menaruh konteks masalah dalam konteks fisik, sosial, dan juga teknikal yang relevan. Jadi untuk jawaban di sini adalah aspek inisial ini menempatkan masalah dalam konteks yang relevan, seperti uh, konteksnya kan buat usaha nasi bakar gitu, apakah relevan gitu. Nah, menurut saya sih relevan. Nah, untuk yang ke-15 adalah root cause analysis atau analisis penyebab utama. Di sini tuh dasarnya adalah mengidentifikasi masalah dasar bukan hanya simptom dari masalah. Jadi untuk jawaban dari aspek inisial ini menunjukkan permasalahan dari perancangan sistem seperti mendesain diagram pneumatik pengemas dari nasi bakar itu sendiri. Nah, kemudian yang ke-16 adalah relevance of analysis atau relevansi dari analisis. Itu tersetnya adalah memastikan proses penyelesaian masalah berdasarkan insight yang praktikal dan juga bisa diaplikasi gitu. Jadi untuk jawaban dari aspek ini, aspek inisial ini menjabarkan analisis yang dapat diterapkan karena alat yang sudah ada, kan pengemas itu udah ada ya skala industri, cuma kan belum ada di skalanya aja kan yang kecil gitu, yang beda. Nah, kemudian yang 7.17 adalah use of data and evidence atau penggunaan data dan bukti. Di sini tuh translate-nya adalah memasukkan data yang kredibel, akurat, dan cukup untuk mensupport pemahaman masalah. Nah, jadi untuk jawaban sini adalah aspek inisial ini mungkin belum menjabarkan data spesifik untuk performa karena kan belum dicoba juga secara real. Nah, kemudian aspek yang keempat adalah idealization. Nah, jadi untuk poin berikutnya ada yang 18 adalah asumsi clarity atau clarity asumsi. Di sini tuh translate-nya adalah memberikan semua kejelasan asumsi dan memberikan relevansinya. Untuk jawabannya, aspek idealization itu memberikan asumsi-asumsi seperti kayak kebutuhan sistem tuh asumsinya berapa, terus kayak lossesnya berapa, terus butuh kapasitas daya berapa gitu. Terus yang untuk poin 19 adalah creativity and innovation atau inovasi dan kreativitas. Nah, di sini translate-nya adalah menawarkan ide yang unik dan tidak umum sambil mengedepankan keaslian. Nah, jadi untuk
jawaban dari poin ini adalah aspek idealisasi ini memberikan solusi yang menunjang efisiensi dan juga efektivitas, seperti menggunakan kompresor yang rendah daya. Kemudian untuk poin yang ke-20 adalah physical realism atau kenyataan fisik. Nah, di sini tuh thresholdnya adalah memastikan idealisasi sejajar dengan aturan fisik dan prinsip teknis. Nah, jadi untuk jawabannya adalah aspek idealization ini menjabarkan bahwa desain mendekati prinsip keteknikan dan juga hukum fisika, gitu. Nah, kemudian yang poin ke-21 adalah alignment with intent atau kesejajaran dengan tujuan. Nah, di sini tuh thresholdnya adalah memastikan idealisasi itu sejajar dengan tujuan yang tujuan awal tadi dan juga goals-goalsnya. Dan poin berikutnya ada scalability and adaptability atau skalabilitas dan adaptivitas. Nah, di sini tuh rasanya mempertimbangkan apakah idealisasi solusi itu bisa diperbesar dan diadaptasi gitu. Nah, seperti tadi dijelaskan, ini apa proyek saya itu merupakan skala yang lebih kecil dari produk yang udah ada yang dari pengemas industri gitu. Dan menurut saya ini juga bisa diadaptasi di bidang-bidang lain. Nah, kemudian untuk poin kedua tiga adalah simplicity and elegance. Sini ternyata mengajukan solusi yang efisien, simple, elegan, sambil menyelesaikan masalah yang kompleks gitu. Jadi di sini tuh saya pengemas nasi bakar yang saya ajukan ini adalah merupakan solusi yang menurut saya efisien gitu dan juga simple karena skalanya yang kecil dan juga elegan gitu kan. Karena membantu usaha nasi bakar UMKM. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, instruction set. Nah, ini poin kedua ada clarity of step. Nah, clarity of step ini adalah klaritas langkah. Itu menggarisbawahi bahwa setiap dari proses itu, solusi itu cara jelas dan logikal. Jadi ntar bakal dijelaskan gitu apa proses pembuatan tugas besar secara berurut, jelas, dan juga logikal gitu. Dan untuk poin ke-25 adalah comprehensiveness atau komprehensif. Di sini tuh ternyata memasukkan semua aspek yang relevan dari solusi tanpa meninggalkan jejak. Jadi ntar bakal dijelaskan semua aspek-aspek dari solusi tanpa ada detail yang tertinggal, gitu. Kemudian untuk poin yang ke-26 adalah physical interpretation atau interpretasi dari fisik gitu. Ini di sini tuh ternyata menjelaskan arti fisik dari semua hasil numerikal dan juga keputusan desain gitu. Jadi ntar bakal dijelaskan cara hitungan gitu, dan keputusan desainnya tuh apa gitu. Kemudian yang poin ke-27 adalah error minimation atau minimasi dari error. Sini tuh translate-nya adalah memasukkan prosedur untuk mengurangi error dalam implementasi solusi. Jadi di sini dibuat prosedur supaya errornya itu berkurang gitu dari implementasi dari solusi. Kemudian untuk poin ke-28 adalah verification and validation, verifikasi dan validasi. Nah, di sini tuh translate-nya adalah memberikan metode untuk memverifikasi dan memvalidasi dari solusi gitu. Jadi di sini ntar bakal saya jelaskan metode buat memverifikasi dan memvalidasi bahwa dari solusi itu sendiri. Kemudian yang ke-29 ada iterative approach atau pendekatan iteratif. Nah, di sini tuh translate-nya adalah mendemonstrasi kesediaan untuk iterasi dan menyempurnakan solusi jika butuh. Jadi kalau dibutuhkan, ntar bakal disediakan iterasi, gitu, dilakukan iterasi maksudnya. Nah, untuk poin yang ke-30 adalah sustainability integration atau integrasi sustainability. Nah, di sini nih dikonsentrasi praktek sustainability dalam eksekusi solusi gitu. Jadi di sini tuh ditekankan lagi untuk supaya solusi ini bisa sustainability gitu atau berlanjut lah keberlanjutan. Nah, ini untuk poin ke-31 adalah communication eff- effectiveness atau efektivitas komunikasi gitu. Nah, di sini translate-nya adalah mempresentasikan instruksi dengan cara yang mudah dimengerti dan bisa juga dipraktekkan oleh orang lain. Jadi di sini ntar di laporan saya tuh dijelaskan instruksinya tuh mudah dipahami dan juga mudah dilakukan oleh orang lain gitu. Bisa mau dicontohkan gitu. Nah, kemudian untuk yang poin ke-32 adalah alignment with the DAI5 framework gitu. Nah, di sini tuh
alignment ini maksudnya ke kesejajaran dengan framework dari FAQ yang tadi yang pertama itu kan. Nah, jadi untuk trustednya itu adalah menjaga keterikatan dengan semua langkah dari FAQ yang sudah tadi kita lakukan. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir, yang ketiga-tiga itu adalah dokumentasi kualitas atau kualitas dari dokumentasi. Nah, di sini memberikan dokumentasi solusi yang jelas, lengkap, dan juga profesional gitu. Nah, jadi untuk laporan itu sendiri, saya buat, jadi studi kasusnya tuh pengemas apa untuk judulnya adalah Design of Pneumatic System, fondasi bakar, packaging system with IoT base. Nah, untuk nama pembuatnya itu ada saya sendiri, Frederick Giri. Nah, untuk spesifikasi sini saya masukkan kayak daya kompresor itu yang low watt 0,75 kilowatt, diameter selangnya kira-kira 1 cm, dan performa kerja sini kira-kira mendapatkan 5 nasi bakar per menit. Nah, untuk analisisnya, karena seperti biasa kita menggunakan rumus tekanan dasar yaitu pressure sama dengan force yang dibagi dengan area, di mana P itu ada pressure, satuannya PA, F itu ada force atau satuannya Newton, dan A itu area atau satuannya meter persegi. Nah, di sini saya menggambarkan diagram dari pneumatik itu ada ini ada vertical stamper buat nge-stamp secara vertikal, ada horizontal stamper untuk meng-stamp mengemas dari horizontal, dan ini ada mover gitu untuk menggerakkan si bakarnya. Nah, ini ada diagramnya seperti terlampir berikut. Nah, mungkin sekian video penjelasan UAS saya yang kemarin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga khususnya pada Padai karena Padai juga sudah mengajarkan pada saya untuk dalam menyelesaikan masalah untuk berpikir secara terstruktur dengan menggunakan prinsip DAIFAF ini. Dengan DAIFAF ini juga kita bisa lebih conscious gitu pada diri kita dan juga kepada sang pencipta karena yang apa dalam melakukan sesuatu kita tetap juga harus solusi kita tuh tetap harus sejajar dengan tujuan dari sang pencipta kita gitu. Mungkin sekian saja video dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semua. Selamat pagi.